Oke, mari kita buka firman sekarang. Mari lihat dalam surat Ibrani. Ibrani 12 ayat 28 dan ayat yang ke-29. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Sebelum saya bacakan ayat ini, saya mau cerita apa yang terjadi di Jakarta beberapa hari yang lalu. Selama 3 hari kita buat seminar di Jakarta. Hari ketiga saya mengadakan doa seperti yang kita buat di awal bulan ini, mendoakan orang dan kita berikan kaset blessing itu secara cuma-cuma. Dan yang datang itu luar biasa. Jadi begitu orang itu buka pintu lift, saudara, untuk masuk ke lantai 3A itu, sudah nggak bisa masuk lagi. Depan lift sudah penuh orang, sampai depan kamar mandi WC diblok orang duduk. Di depan, bawah, atas penuh orang. Sepanjang Anda melihat itu manusia semua. Nah, pada saat itu ketika pujian sedang berlangsung, Ibu Teresia Aki yang mimpin pujian, dia ingatkan mereka, jangan cari urapannya, cari pemberi urapan yaitu Yesus. Jangan cari berkatnya, cari sumber berkatnya yaitu Yesus. Jangan cari kesembuhannya, cari penyembuhnya yaitu Yesus. Nah, saya yakin itu benar sekali. Nah, dengan itu saya menyadari sebetulnya betapa banyaknya orang-orang yang datang sebetulnya tujuannya itu berbeda dengan dari yang Tuhan mau. Ini orang-orang datang ingin cari sesuatu dan bukan cari Tuhannya. Ini yang gawat sebetulnya. Lalu saya berkata, Tuhan, ngapain aku kesini kalau begini? Kalau hanya ngurusi kedagingan orang, aku hanya mengentertain kedagingan orang, dan mereka tidak cari Engkau, cari hanya berkatnya. Ngapain aku kesini? Saya terus terang tanya dengan diri sendiri, aku ngapain? Ini kan hari libur Bu lalu. Tidur lebih enak kan daripada ngurusi begini. Dan di situ Tuhan ingatkan saya, yang dia tulis dalam kitab Ulangan yang berkata, tugas seorang imam itu apa? Berdiri di hadapan Tuhan, to stand before the Lord, dan kemudian dia memberkati demi namanya. Tuhan berkata kepada saya begini, berkat dan kutuk aku tawarkan kepada semua orang. Tugasmu memberkati mereka. Mereka mau ambil berkat atau kutuknya, itu pilihan masing-masing. Engkau tidak bisa mengendalikan hati orang, engkau tidak bisa mengendalikan perilaku orang. Yang penting sampaikan kebenaran, dan kemudian sisanya serahkan, mereka putuskan seperti yang mereka mau. Dia membuat saya kuat, saudara. Dan betul, saya ajak banyak orang, jadi kami berlima melayani hari itu. Dan pada hari itu, ketika yang 4 teman-teman sudah selesai semua, Pak Ardian selesai, Pak Yos, Pak Timotius, Pak Sugiarto, mereka sudah ngelap tangan mereka, sudah ngobrol, ketawa-ketawa. Yang antri dengan saya masih panjang. Saya bilang, arahkan gitu. Marah Pak, diarahkan ke orang lain. Jadi saya tahu nih yang tidak biasa datang, hanya datang dadaan, ini jemaat Tiban, saudara. Ada pasar Tiban dan jemaat Tiban guluk datang begitu aja. Oleh karena mereka ingin sesuatu tanpa ngerti yang dimauin Tuhan apa. Jadi mereka marah kalau mereka digeser ke orang lain. Lalu saya bilang, ya sudah, tugas Tuhan berkata, bagianmu memberkati, pilihan di tangan mereka. Saya nggak lihat orang, saya urapi begini-begini. Ada satu ibu, saudara, bawa kain. Untung saya buka itu. Saya buka dalamnya apa? Jarum kasur itu, saudara. Itu kalau saya beginiin, saya bilang, waduh, luar biasa ini. Sudah teler gini ya. Ini Bu Agi pimpin pujian. Sekarang mari kita nyanyi, jangan lelah. Saya bilang, aku lelah, kau tidak boleh lelah. Bagaimana? Jangan lelah. Saya bilang, aku tapi lelah lagi orang berber. Orang kok datang balik tuh, saudara, muter antri lagi. Bayangin. Jadi Anda tuh masih termasuk sopan, saya beritahu. Berbahagialah, saudara. Pak Yusak pernah hampir pingsan di Cirebon. Dia buat acara begitu, orang datang, saudara, hampir jam berapa ya? Waduh, jam 1 atau setengah 2, saudara. Loh, kok orang barbar? Ternyata mereka sudah didoakan, pulang, keluarga dibawa. Cirebon kan kecil, kemana-mana kan 10 menit, 5 menit, saudara. Jadi pada pulang bawa keluarga, nelfon teman, datang lagi, terus. Hampir pingsan, saudara. Bayangin. Jadi saudara masih termasuk sopan. Belum pernah sempat pingsan di tengah-tengah kita.
Tapi sekaligus saudara, apa yang Tuhan katakan itu membuka mata rohani saya. Jadi begini ya. Ini yang seringkali tidak disadari orang. Tuhan itu punya dua sisi. Bukan kontradiksi, tapi memang dua sisi utuh. Satu sisi, dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia pemurah, dia pengampun, dia panjang sabar. Dia pemberi berkat, dia penyembuh, dia penyelamat. Dia penyayang kita yang luar biasa. Karunia-Nya begitu besar buat anak-anaknya. Dia Tuhan yang memberkati kita dengan berkelimpahan. Sisi pertama. Itu sisi yang orang sekarang lebih banyak bicara. Dan kita senang mendengar Tuhan yang seperti itu. Tapi orang lupa ada sisi lain dari Tuhan. Bahwa dia Tuhan yang adil. Dia Tuhan yang maha kudus. Dia Tuhan yang menghakimi. Dia Tuhan yang menghukum. Dia memang Tuhan yang menghidupkan, tapi juga Tuhan yang mematikan. Dia Allah yang membangun, dia juga Allah yang merubuhkan. Dia Allah yang memancarkan kasih, dia juga Allah yang seperti api yang menghanguskan. Dia Allah yang penuh anugerah, dia juga Allah yang juga cemburu dan ada murkanya. Nah, sisi yang kedua ini jarang dibicarakan orang. Akibatnya apa? Orang terlalu dibuai oleh betapa baiknya Tuhan. Lalu karena saking baiknya bisa kita manfaatkan semau kita. Nah, pada saat kita menghadapi kenyataan begitu, tiba-tiba Anda berhadapan dengan sisi murka Allah dan keadilan Tuhan dan api Tuhan yang menghanguskan, lalu hidup orang percaya jadi malah tidak benar, saudara. Malam hari ini saya mau sampaikan sisi kedua. Walaupun tidak enak, tapi kita harus mengerti ini. Lihat Ibrani 12 ayat 28 dan ayat yang ke-29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Perhatikan, dengan hormat dan takut. Sekalipun dia penuh kasih, saudara, ya. Tuhan mau berkata, di Alkitab berkata, kamu mesti beribadah dengan cara yang berkenan, dengan hormat dan takut. Dengan Tuhan jangan cengengesan semaunya, kita permainkan semaunya. Ada sisi lain yang bisa menghanguskan. Terusin. Sebab Alkitab berkata, kenapa kita harus dengan hormat dan takut? Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan, consuming fire. Ini bagian atau sisi yang jarang diperhatikan orang. Nah, karena orang tidak mengerti sisi ini, betapa gampangnya orang sebetulnya ingin tampil melayani Tuhan, tanpa sadar sebetulnya setiap orang yang berdiri melayani Allah dan hidup di dalam Tuhan itu, dia berdiri di dalam hadiratnya. Orang yang berdiri dalam hadirat Tuhan, dimanapun dia melayani, kalau dia benar hatinya di hadapan Allah, dia akan makin disempurnakan, akan makin dimurnikan hidupnya. Tapi kalau kita melayani Tuhan dengan sikap hati yang tidak benar, dengan hidup yang tidak benar, dengan hati yang melenceng dari Dia, saya beritahu saudara, ada sisi murkanya yang tiba-tiba akan hadir dan menghanguskan kita. Ketika murkanya datang, dua macam murka yang bisa muncul, wujudnya dua macam. Satu yang langsung berupa penghukuman. Kita mengatakan beberapa orang disambar Tuhan dan langsung mati mendadak. Ketika Daud membawa akan tabut perjanjian, dikembalikan ke Yerusalem, dia tidak mengangkut dengan cara Tuhan, dia buat kereta baru. Ketika mau tergelincir lembunya, ada imam bernama Usa mengulurkan tangan, mau tolong itu, disambar Tuhan, langsung dia mati. Ada tahu Hofni Pinehas menggotong tabut Tuhan dalam peperangan, dia tidak benar, hari itu dua-duanya mati pada hari yang sama. Di perjanjian baru Anda lihat Ananias dan Safira mendustai Roh Kudus, mati pada hari yang sama di dalam gereja. Ada memang dalam kenyataan firman Allah orang-orang yang mati oleh karena hidup mereka tidak benar, mereka berani datang ke Tuhan. Beberapa anak Harun
memberikan api asing di hadapan Tuhan, disambar Tuhan, langsung mati pada waktu itu. Ini sisi murka Tuhan yang tidak boleh Anda abaikan. Orang kalau terlalu banyak mendengar kebaikan dan kemurahan dan kasih-Nya, orang lupa sisi keadilan Tuhan dan nyala apinya yang tetap menghanguskan bagi orang yang hidupnya tidak benar di hadapannya. Sekarang terus terang saya mengerti, saudara, mengapa orang-orang melayani Tuhan tapi malah drop rohaninya. Lucu. Kenapa orang-orang aktif dalam ladang Tuhan malah ujungnya malah merosot kerohaniannya? Oleh karena faktor ini. Dia pikir dia bisa permainkan Tuhan dengan sikap hati yang tidak benar. Nah, cara kedua bukan langsung mati, saudara, tapi lewat proses di mana ketika kita tidak benar malah melemahkan kita. Ada proses weakening, pelemahan dalam hidup kita. Makin lama makin lemah, makin lama makin lemah, sampai akhirnya habis hidup kita. Dan yang gawat kadang-kadang sampai jatuh dan diekspos di depan orang lain akan kejatuhannya. Saya dari awal gereja ini saya berkali-kali saya berkata kepada saudara, purpose kita jangan saya ingin melayani, saya ingin aktif. Bahaya kalau engkau tidak sedia bayar dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Nampil di sini nih, saudara, itu cuma dua choice, life or death, kehidupan atau kematian. Dan itu yang tidak diperhatikan orang. Oh, nggak apa-apa kok Pak, biasa-biasa. Ini nggak mati buktinya. Tapi dalamnya, saudara, makin lama drop. Saya bingung kadang-kadang. Kelihatannya hebat sekali. Muncul di ini, muncul itu, di banyak tempat saya lihat. Saya tidak spesifik bicara gereja ini, saya bicara seluruh tubuh Tuhan. Di mana-mana saya lihat, loh itu bekas pemimpin pujian, kok hilang sekarang? Ini memang hilang. Bukan tambah naik. Mestinya kan kalau Anda makin bergaul dengan Tuhan, makin melekat ke Tuhan, kan makin luar biasa. Makin turun rohnya. Kenapa bisa begitu? Ini loh. Ada yang tidak beres di hati, yang tidak mau dilepas. Tapi sisi glamornya pelayanan masih diingini. Saya pernah bilang kan beberapa waktu lalu, saya heran. Orang bisa bilang, aduh saya lagi lemah, lagi turun, lagi down saya. Saya bilang, saya nggak bisa ngerti itu. Saya ikut Tuhan lahir baru tahun 79. 24 tahun hampir saya layani dia. Never, tidak pernah satu hari saya bilang, lagi down saya. Persoalan boleh datang. Masalah harus dihadapi. Tapi bilang, down. I don't understand. Bukan nyalain orang, sekarang saya tahu. Ternyata ini sebabnya. Orang ingin sekali dalam posisi pelayanan, dilihat orang, kelihatannya luar biasa, tapi tidak mau bayar dengan hidup benar di hadapan Allah. Dengerin baik-baik, saudara. Kayak begini nih ya, dasi status. It means nothing kalau hati kita tidak berkenan di hadapan Dia. Nah, saya beri contoh, beberapa contoh buat saudara. Lihat proses orang ya, turun. Lihat. Buka di 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Nah, Paulus ngomongnya enak. Entahkah? Memang entah. Yang tahu saudara, Anda bangun hidupmu dengan dasar Yesus. Di atasnya ini engkau bangun dengan apa? Dengan emas, dengan perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Dia bilang, entahkah? Memang entah. Yang tahu siapa? Anda sendiri dan saya. Banyak orang tidak sadar membangun manusia rohnya dengan jerami dan rumput kering. Yang dimasukkan ke hidup kita ini sesuatu yang sama sekali tidak membangun manusia roh kita.
Nanti kalau dilarang begini, gitu sih nggak boleh. Apa nggak boleh? Ayatnya mana? Boleh kok saudara. Hanya Alkitab berkata, segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu itu membangun dan berguna. Ada orang bilang, masa nonton Spider-Man nggak boleh? Boleh. But you are what you see. Engkau akan jadi seperti yang kau lihat. Engkau hobinya Spider-Man, sampai tergila-gila dengan Spider-Man, nanti engkau punya rumah isinya spider top di sini, alias rumah kumuh, itu jorok tuh, sarang laba-laba di mana-mana. Rumah mewah tidak ada Spider-Man-nya di situ, saudara. Clean dan bersih. Anda punya rumah kumuh, spider di mana-mana. Oh, saya Batman kok Pak. Kelelawar dalam rumahmu saudara. Kalau burung walet lumayan ngerezekeni, kelelawar Anda dapat apa? Jadi entah Anda bangun pakai apa itu entah. Ada orang yang hobinya nonton VCD yang puluhan seri, dipelototin gitu. Anda jadi kayak tokohnya itu. Naik turun, ancur, berjinah sama ini, gebuki polisi di sini, tembak bandit di sini, hampir mati, bersambung berikutnya. Hidupmu problemnya bersambung terus, saudara. Terus senang lagu tadi, meskipun badai silih berganti. Tuhan berkata, tapi ku badai mbok gawe dewe, kata Tuhan. Ya Anda undang kok. Right? You are what you see, you are what you hear. Engkau yang engkau lihat dan engkau dengar. Mempengaruhi itu. Nah makanya Paulus berkata, entah dia bangun pakai apa ya entah, nggak tahu. Saudara tahu tapi orang lain tidak tahu. Anda bisa sembunyikan begitu rapat. Anda nonton VCD porno terus, Anda jadi porno Pak. Oh ini kan keindahan Pak. Di neraka paling dalam tuh keindahannya di situ. Jadi entah, memang betul. Terusin ayat berikutnya. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Lihat, dia consuming fire. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Artinya apa? Gosong, saudara. Anda keluar kayak areng, gosong. Tidak punya apa-apa lagi. Habis. Dan hari Tuhan datang secara pribadi-pribadi dalam hidupmu. Kasih api. Jadinya apa? Tergantung. Entah Anda bangun pakai apa selama ini. Nanti akan muncul itu api. Kalau engkau bangun hidupmu, ya, dengan roman-roman picisan, cerita-cerita yang begitu-begitu, pemuda jatuh cinta dengan seorang gadis, omanya marah, papahnya marah, datang aja diusir, disiram air comberan. Lalu kok di sini apa? Nelongso, ngerti? Wah, kok sama dengan aku ya? Terus nyanyi dah. Meskipun badai dari om ini silih berganti, dan masih silih berganti lagi. Masih mending, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau sampai kapan? Kalau itu betul badai menguji Anda, fine. Tapi kalau kita nyanyi karena badainya Anda create, Anda undang sendiri. Yesus berkata, mbok gawe dhewe nang katanya. Anda undang sendiri sih. Tidak membuat spiritmu tegar dan kuat. Jadi kayak Kristennya kerupuk. Diinjak hancur, kena air. Melempem dan melenyok, kerapyak. Entah, saudara. Nah yang gawat begini, ketika proses bangun itu, kelihatannya Allah tidak menginterupsi kan.
Saya yakin Tuhan sudah ngomong, bangun yang benar, bangun yang benar. Tapi kita kan hidup dalam begitu banyak pilihan, choices. Mau milih yang mana? Ketika pilihan begitu banyak, kita pilih yang dunia tawarkan, bukan yang Tuhan. Kita memilih membangun dari kayu, rumput kering, dan jerami. Nah, Anda kan bangun kan butuh waktu, bertahun-tahun itu. Dan mendadak, apinya datang. Tinggal kenangan yang lalu, saudara. Habis semua. Tapi banyak orang suka menipu diri sih. Bangga bisa menipu dirinya. Gua tipu nih diriku nih. Bahwa aku tidak rohani, aku pura-pura rohani. Ketipu kamu. Kan goblok tolong awake dhewe dihapusi. Tapi nyatanya begitu. Kalau ngomong ke orang, aku sudah beres kok. Pemberesan. Dia dibilang, ya belum, kurang sedikit. Terus kita berkata, tak tipu semua. Juga diriku tak tipu sendiri. Bangunmu saudara. Perhatikan yang di dalam ini. Sebab nanti terujinya dengan api. Bukan api neraka. Akan ada problem datang. Panasi di situ. Nyalakan. Jadi apa pada waktu itu? 1 Samuel pasal 10. Contoh kedua. Ini dialami oleh Raja Saul. 1 Samuel pasal yang ke-10. Dalam hidup Raja Saul 2 kali dia mengalami dipenuhi roh Allah. Nah lihat ketika dia belum jatuh, ketika dia akan jadi raja, seperti apa yang dia alami. 1 Samuel 10, lihat mulai ayat 9. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Ini yang luar biasa. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Perhatikan. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Ini terjadi sebelum dia jatuh, ketika hidup dan hatinya benar di depan Tuhan. Tapi lihat, bandingkan di pasal 19 sekarang. Saudara dan saya akan melihat, menjumpai kisah yang mirip sama, tapi dengan akibat yang berbeda. Kalau Anda baca sebelumnya, Saul akan mencoba membunuh akan Daud. Daudnya lari, Saul kirim utusan, setiap diutus orangnya dilawat Tuhan sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang Saulnya harus datang sendiri, lihat ayat 23 dan 24. Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot dekat Rama, dan kepada dia pun hinggaplah roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun, perhatikan ini, menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian, dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Yang kedua, ketika hidupnya tidak benar, tapi dia masih nyandang jabatan raja, dengan urapan Tuhan di atasnya, ujungnya apa? Lihat ya, orang tidak benar dicampur roh Allah, terekspos ketelanjangannya. Sehari semalam terlentang begini, telanjang bulat, saudara. Raja dipermalukan. Banyak orang berkata, urapi aku, urapi aku. Tapi kalau hatimu kayak Saul, saudara, campuran antara hati kayak Saul dan roh Tuhan adalah dieksposnya ketelanjanganmu. Saul tidak langsung mati mendadak, tapi proses pelemahannya makin lama sampai orang kaget, loh, itu kan Raja Saul telanjang. Itu kan dulu yang melayani, itu kan dulu pelayan Tuhan. Kok begitu sekarang? Sebab selama dia melayani, dia coba campur roh Allah,
dengan sikap hati yang tidak benar di depan Tuhan. Coba main-main dengan Tuhan. Cengengesan dengan Tuhan. Saya bilang Allah memang mau akrab dengan kita. Tapi please jangan cengengesan di depan Dia dengan hidup kita yang sembarangan, saudara. Sebab campuran cengengesanmu dengan Tuhan dalam hidupmu dengan Allah itu membuat terekspusnya ketelanjangan, saudara. Bukan. Ngeri. Kemarin kami baru menghadapi satu hamba Tuhan. Saya ajak tim pastor. Pak Victor tidak bisa karena retreat. Kami duduk, kami ngadepin, nangis. Ini saya berkata rising star sebetulnya. Nangis timnya, nangis kayak anak kecil. Dia bilang saya nggak nyangka ini. Saya buat karena Yesus. Saya bilang ngawur. Masih dibutakan. Akhirnya saya lemes kayak saya apa. Dihumiliate, saudara. Nah, orang seringkali salah ngerti kan. Oh nggak ketahuan kok. Ini yang peka-peka saya nggak negur saya. Dengerin ya. Tidak ada orang yang maha tahu, saudara. Tidak ada nabi sekali bersiapapun yang maha tahu. Kalau Tuhan tidak memberitahu, tidak ada orang tahu. Tapi kalau Allah tidak memberitahu orang lain, sebetulnya Tuhan masih bermurah hati, saudara. Tuhan mau tunggu pertobatanmu. Ada titik masanya di mana dia berkata, oke, tak strength dengan orang. Di situ dibuka, diekspos. Mau sembunyi kayak apa, tidak ada gunanya. Saya kalau ngurusi orang-orang gitu tidak dengan tertawa loh, saudara. Sedih hati saya. Sempat stres ya terus terang. Kok bisa begini ya Tuhan? Nah, masuk akal. Tapi terjadi. Saya berdoa, kita semua minta anugerah berkat Tuhan. Mari hidup dengan hati lurus di hadapan Dia. Layani Dia dengan hormat dan takut, saudara. Jangan dipermainkan Tuhan kita. Contoh ketiga, Hakim-Hakim 16. Sebelum Samuel, ada kitab Hakim-Hakim di situ. Lihat pasal 16. Kalau Anda baca di ayat yang keempat, judulnya adalah Simson dan Delilah. Luar biasa. Anda tahu Simson itu dari sejak kandungan sudah penuh roh. Dan Tuhan sudah ngomong sama istri Manoah, ibunya Simson, jangan minum anggur. Dia nasir Allah, dia hamba Tuhan. Keluar dan berkata, rambutnya tidak boleh kena pisau cukur. Kuatnya luar biasa. Itu pintu gerbang kota diangkat sama dia. Ini bukan mitos Hercules, saudara. Ini true story. Hakim-hakim. Seorang hakim namanya Simson. Diurapi Tuhan luar biasa. Kalau perang nggak perlu senjata, sehingga di tangan apa dia sambar dari senjata. Rahang keledai dia pakai bunuh banyak musuh. Filistin tobat sama orang ini, saudara. Kuat, strong. Sayang, moralnya payah. Hobinya cari perempuan asing dan berzina. Pak, kok nggak langsung mati? Nah ini loh repotnya. Tapi jangan lupa prosesnya itu proses pelemahan. Anda kalau nggak benar hatimu kumpul dengan Tuhan itu makin lemah. Nggak kuat, saudara. Tapi kalau Anda lurus hatimu, sekalipun saudara belum sempurna, engkau akan makin disempurnakan Tuhan. Allah ngerti hati itu, saudara. Orang main-main dan orang serius dia ngerti. Orang lain boleh tidak tahu hidup kita. Believe me, Tuhan sangat tahu, saudara. Ayat yang keempat dimulai dengan kata yang tidak enak. Sesudah itu Simson, apa saudara? Jatuh cinta dengan seorang perempuan dari lembah Sorek yang bernama Delilah. Kata jatuh cinta itu sudah nggak enak. Cinta ya cinta, tapi sudah jatuh. Sudah jatuh ya. Sambruk. Bukan bangun cinta, nggak ada. Kalau cinta itu mesti dibangun sebetulnya ya. Ini sudah jatuh. Kerebian. Orang kalau sudah jatuh, saudara, ini jatuh. Kemarin ada hari apa? Valentine Day. Wah, itu hari paling gombal menurut saya itu. Tapi banyak anak-anak putri senang tuh. Dikasih sesuatu yang warnanya apa? Jambon pink. Warnanya apa? Jambon ya?
Jambon, I love you. Dulu ada hamba Tuhan ngomong gini, ngomong I love you, dia nggak bisa bahasa Inggris ya. Dia mau I love you, you love me, you and I lep-lepan yang kali katanya gitu. Ini saya beritahu ya saudara ya. Orang ngomong I love you itu boleh lah. I love you, boleh aja. Dengan siapapun. Anda keluar naik beca, Pak, I love you Pak. Oh, boleh, dia seneng. Gitu. Anda naik Daihatsu atau Anda nanti bayar parkir, Mas, I love you Mas. Oh, dia bilang, shh, gitu. Kayak Tom and Jerry langsung. Ya, beritahu ya saudaranya. Itu tok tidak cukup untuk hidup. Karena kalau nanti Anda sudah kawin jalan di mall, itu rok yang 3 juta nggak bisa datang dengan hanya I love you. Terus langsung roknya gini datang. Setan itu saudara yang numpangi. Terus langsung roknya gini datang. Setan itu saudara yang numpangi. Jadi saudara jangan terpikat dengan I love you. Kasih kembang, kasih apa. Ya bagus sih, bagus. Tapi saya lebih usul Pak. Anda mau yang lebih berbobot. Hari Ibu lebih bagus diperingati. Mamimu itu loh perhatiin saudara. Itu perempuan itu anaknya orang. Sudah biar diurusin sama orang tua nih. Mamimu itu diurus saudara. Yang ngelahirin kamu ngandung 9 bulan. Kasih sesuatu. Terakhir tuh 22 Desember. Hari Ibu. Rayakan besar-besaran. Nabung dari sekarang. Ajak mamimu ke restoran yang paling sip di Semarang. Ada nggak tahu saya. Duduk mam. Saya ikut traktir mam. Ini hari Ibu. Bagus. Diberkati orang tua. Anak tuh ini I love you, I love you. Belum karuan dikekno kowe sama papai saudara, saya beritahu. Dan orang Kristen dengan gampang ikut toh, begitu-begitu. Ya bagus sih. Gitu aja nggak boleh. Ayatnya mana? Ya memang nggak ada. Tapi kalau Anda mau yang bermutu begitu. Dan jangan lupa hari Bapak. Ada hari Bapak? Ini bapak-bapak ini perhatikan dong. Iya toh? Nggak tahu ada atau enggak? Enggak ada. Harus ada. Ini Pak Timotius akan umumkan tanggal 21 Februari adalah hari Bapak. Bertepatan dengan ulang tahunnya. Cuma Pak Timotius kalau ulang tahun tidak terima kado. Memberi kado untuk siapapun yang nyalami dia. Saya ingatkan dari sekarang. Siapa yang paling pagi mengucapkan selamat ulang tahun, kecuali keluarganya tidak dibolehkan ikut undian ini. Simpson gitu saudara, jatuh cinta. Orang Filistin tahu, oh ini penyakitnya kumat ini. Tahu? Penyakitnya Simpson berzina sama perempuan asing. Filistin bilang, kumat ini penyakitnya. Dalila dibujuk dikasih duit. Ketemu orang mata duitan. Jatuh dia. Dibujuk ya. At least 4 kali itu kalau saya tidak salah. Pertama dia nggak ngomong rahasianya. Oh kalau aku diikat dengan tali aku nanti akan lemah. Diikat betul. Ditanya Simpson kamu dikatakan orang Filistin. Das. Nggak jadi. Dalila bilang wah kamu bohong. Dengan itu saja, sebetulnya dia sudah tahu. Perempuan ini ingin tahu kelemahannya dan ingin membuat diri tundukkan. Yang kedua, oh tali dipilihin. Makin dekat, rambut kok dipilihin. Terakhir dia merengek-rengek gak kuat saudara. Dia bilang, ketokan rambutku ini. Dibelu sedikit, diketok boleh saudara. Ketok di. Habis. Nah, lihat apa yang terjadi. Hakim-Hakim 16 ayat 19. Sesudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, hingga mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simpson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya. Nah ini bahaya. Katanya apa?
seperti yang sudah-sudah. Kan ternyata tidak, saudara. Aku akan bebas dan akan meronta lepas, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara adalah menggiling. Nah, perhatikan, dengerin baik-baik. Kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita, dia mengurapi kita, dia pakai kita, Tuhan kalau datang rame. Kayak Kisah Rasul pasal 2. Tuhan datang, semua orang tahu. Nanti kalau Peter yang datang, pakai healing, geger semua. Tuhan hadir. Tapi kalau engkau terus menyakiti hatinya dengan mengabaikan yang dia tidak mau, lama-lama dia berkata, ya sudah. Kalau dia pergi, tidak rame gini. Aku lihat, tahu urusi ragam, kubrak. Ayah. Kayak banyak orang-orang itu minggat. Bantu itu, biar. Ini Tuhan minggat. Nah, kalau dia pergi, selangkah-selangkah ditinggal kita. Sampai langkahnya engkau tidak tahu. Sampai engkau tidak tahu, engkau sudah ditinggalkan dia. Tiba-tiba geledak, saudara. Kok bisa? Anda tahu pekerjaan Simpson? Dari seorang yang begitu perkasa, dia punya pekerjaan baru. Ayat 25. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simpson untuk apa? Melawak bagi kita. Simpson dipanggil dari penjara. Lalu perhatikan, ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Saya nggak berkata pelawak itu pekerjaan hina. Tapi itu bukan yang utama yang Tuhan panggil dalam hidupnya. Dia bukan diurapi jadi seorang pelawak dan ikut grupnya Sri Mulat, saudara. No. Dia dipanggil sebagai pemimpin atas bangsa. Tapi ujungnya jadi pelawak. Memang ini pelawak hebat. Yang nonton Anda tahu 3.000, saudara. Memang hebat. Tapi pelawak. Dan dia mesti bayar dengan nyawanya pada akhirnya. Saya tahu dia diselamatkan. Tapi dia mengalami hidup yang tragisnya luar biasa. Nama Delilah itu artinya languishing. Kata languish artinya layu atau kendor. Languishing artinya orang yang membuat jadi kendor atau layu. Nah, Anda tahu layu? Layu itu tidak langsung. Saya mau tanya jujur. Siapa yang diberi bunga oleh seseorang beberapa hari ini? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Bunga hidup, bukan bunga mati. Bunga hidup. Siapa yang dikasih? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Ada? Kok mungkin garuk-garuk tuh, Bi? Gak ada? Siapa yang memberi bunga orang? Coba angkat tangan. Wah, Anda kurang romantis nih. Kalau sudah diberi bunga oleh seseorang, hari Valentine misalnya, dan orangnya mungkin keliru, bunganya wong mati malah dikekno, saudara ya. Tahu itu bunga orang mati yang dipajang di belakang, di bawah peti itu loh. Bunga apa toh namanya, mawar atau apa ya, saya nggak tahu. Wah, ini hari Valentine, ini bunga ini aja kasihkan lah. Gampang nyomotnya, datang ke mana? Datang ke Panti Wiroso, Cipuk 1, ini untuk kekasih saya. Maklum belum kerja, ngirit tapi ingin romantis gitu loh, saudara ya. Karena itu bunga diberikan dengan mawar tanpa duri. Luar biasa. Saya mau tanya pada saudara, kalau itu mawar plastik yang beginian mungkin 30 tahun tidak akan layu, cuman kusam aja. Tapi kalau itu bunga benar atau daun betulan, Anda berikan 1-2 hari mungkin bertahan, dikasih air. Tapi lama-lama jadi apa? Layu. Ketika daun atau bunga diputus dari pokok pohon, maka proses pelayuannya mulai terjadi. Delilah ini membuat orang jadi layu. Tidak overnight layumu, saudara. Pelan-pelan. Lemah, makin lemah, makin lemah. Bingung gak? Kelihatan bisa, wah. Lama-lama bisa.
Ya, saya itu sudah kena delila di hidupnya. Mungkin delila berkumis, mungkin delila berkibar-kibar, bersinar, saya nggak tahu, saudara. Tapi ada something atau somebody yang sudah ngisi dan kontrol hidup saudara. Apakah itu orang atau barang atau cinta ke yang lain yang sudah mulai menggeser Yesus dari hidupmu. Proses pelayuannya mulai terjadi. Dan ini yang seringkali tidak disadari oleh orang percaya. Lalu orang berkata, Pak, kenapa di perjanjian baru jarang terjadi seperti itu lagi? Orang mati mendadak. Ada gambarannya di perjanjian lama. Buka Bilangan pasal yang ke-12. Kitab Bilangan pasal yang ke-12. Bilangan pasal 12. Lihat mulai ayat yang ke-9. Kalau Anda baca judulnya, perikopnya pemberontakan Miriam dan Harun. Yang berontak kepada Musa dua-dua. Miriam dan Harun, bukan hanya Miriam. Lihat pada ayat yang ke-9 sekarang. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Nah, pertanyaannya begini, yang berdosa dua, Miriam dan Harun. Kenapa yang langsung kena kutuk Miriam? Harunnya tidak. Aneh tak, saudara? Yang berdosa dua, Musa diberontak oleh Miriam dan Harun. Tapi yang kena tulah hanya Miriam. Kenapa? Lihat di Bilangan yang sama, pasal 20. Di sini Anda tahu proses kematian Harun. Dan ada rahasia yang tersimpan di dalamnya. Bilangan pasal 20, lihat mulai ayat yang ke-22. Bilangan 20, lihat ayat yang ke-22 mulai. Judulnya Harun mati. Setelah mereka berangkat dari Kadesh, sampailah segenap umat Israel di Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun sedekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun, dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dan Eleazar turun dari gunung itu. Nah, yang memproteksi Harun sebetulnya adalah jubah imam besarnya. Karena itu Harun baru mati setelah jubahnya dilepas. Begitu lepas jubahnya, dia mati. Imam besar sejati adalah Yesus sendiri. Para pelayan Tuhan, orang Kristen yang melayani Tuhan, dia terima Tuhan Yesus. Ada Yesus dalam hidupnya. Setiap kali Bapak melihat saya, dia melihat Yesus yang menyelubungi saya. Aku di dalam dia, dia di dalam aku. Sehingga anugerahnya itu akan muncul. Tapi tidak selamanya manusia bisa mempermainkan Tuhan. Orang Kristen bisa mengalami pelambatan hukuman, tapi diberi anugerah lebih banyak oleh karena faktor Yesus, saudara. Dan ini yang jarang dimengerti anak Tuhan.
Dipikir, nggak apa-apa. Salah. Gambarannya seperti Imam Harun. Satu hari dia berkata, I think cukup kamu dengan main-main seperti ini. That's it. I'm leaving. Dia mundur, saudara. Langsung kena geledak. Beberapa waktu lalu saya ditelepon seorang hamba Tuhan. Again, orang ini rising star istilah dunianya. Bintang yang sedang naik. Kebanggaan di sekolah Alkitabnya. Dia orang yang paling potensial. Dikirim ke luar pulau. Saudara tahu, satu hari dia ke gereja ini, ke kita. Saya nggak tahu waktu acara apa, saya lupa. Dia bawa jemaatnya. Istri saya nggak kenal mereka. Lihat jemaatnya, dia dipanggil. Saya masih ingat. Dia omongin, kamu dengan perempuan ini hati-hati. Ini sudah berumah tangga. Seorang ibu. Kamu hati-hati. Aku tidak enak rohku dengan orang ini. Oh ya bu, ya saya tahu orangnya mau begini begitu. Dia omongin cengengesan. Sekian bulan kemudian, malam-malam dia telepon saya dengan nafas terengah-engah, baru masuk bis sudah. Dia bilang, Pak, saya sedang dalam perjalanan, saya mau kembali ke Jawa, Pak. Dia cerita, Anda tahu, malam itu dia ketahuan suaminya bahwa dia seringkali tidur dengan istri orang lain. Dipukulin kentongan di desa, ya. Kejar penduduk, bawain golok, bawain parang kayak maling, nyangking pakaian, saudara, lari dikejar orang kampung, sembunyi di atap plafon WC umum, safe by the WC, saudara, bukan by the bell. Bekas orang naik mimbar pakai dasi. Jangan pernah permainkan Tuhan dalam anugerahnya, saudara. Hormat dan takut akan Dia. Kalau engkau tidak punya itu, sooner or later akan diekspos Tuhan. Dan waktu dibongkar akan menyakiti hati banyak orang. Ya. Dan engkau mesti bayar harga. Kalau engkau kuat, engkau diangkat lagi. Tapi kalau engkau tidak kuat, yang lalu kemuliaan lalu tinggal kenangan. Glory di masa depan tidak akan pernah mencapai hidup saudara. Ngeri. Saya heran ada orang-orang yang bisa bermain-main dengan Tuhan dalam hal itu. Saya mau sampaikan, jangan buat itu saudara. Amen. Ayat terakhir. 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal 11. Lihat ayat 26 sampai 31. Dan kita akan selesai dengan ini. 1 Korintus 11 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Kita berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, perhatikan ini, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Kok bisa ya? Makan tubuh dan darah. Bahkan cawan itu Paulus berkata the cup of blessing. Tapi kalau dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak layak, artinya hidupmu mah gak benar. Apa yang sebetulnya disediakan sebagai berkat berubah jadi kutuk. Karena itu dia berkata, tidak sedikit dan banyak di antara kamu yang lemah, sakit, dan meninggal.
bisa. Saya berdoa kita punya hati yang hormat, takut, dan gentar akan Tuhan. Sebab Anda surga neraka di tangan Dia. Mulai malam hari ini, biarkan kita mau hidup benar di depan Dia. Saya mau tutup dengan ini, saudara. Dari pagi ketika selesai kita berdoa, Roh Kudus berkata pada saya di mimbar ini. Dia berkata, dengar baik-baik. Orang yang tidak mau tahu apa yang aku tidak suka, dia juga tidak akan tahu apa yang aku mau dalam hidupnya. Saya mau ulang lagi. Orang anak Tuhan yang tidak mau tahu apa yang aku tidak suka, dia juga tidak akan pernah tahu apa yang aku suka dan aku mau buat hidupnya. Seringkali Tuhan itu tunjukkan yang dia tidak suka dengan lebih gampang, saudara. Karena dia buat templaan aja Anda tahu dia gak suka. Contoh, Anda lagi nonton TV, dia bilang doa. Kau berkata, nanggung 10 menit lagi selesai. Terus muncul, nekan di hati. Anda tahu dia gak suka itu. Tapi otakmu berkata, nanggung 10 menit lagi. Gitu aja gak sabar. Tunggu dulu. Dia akan diam. Jangan harap dia muncul dengan pedang berapi. No. Believe me. Didiamin, saudara. Akhirnya engkau akan doa. Tapi engkau mulai tidak peduli dengan yang dia tidak suka. Itu engkau sedang menumpulkan kepekaanmu sendiri. Engkau lagi baca novel puluhan jilid itu. Sampai ke 49 dari 50 jilid. Wah, seru ini. Roh Kudus berkata, berhenti. Kamu sudah terikat, addicted. Dia bilang, kuno, gitu aja gak boleh. Karena siji, menengok katanya. Kasarnya kita tidak peduli dengan yang dia tidak suka. Anda menumpulkan lagi hidup. Apapun templaan yang coba Anda bantah, Anda coba berargumen dengan itu, sebetulnya engkau sudah menumpulkan kepekaanmu sendiri. Satu hari kalau engkau tanya, kehendakmu apa Tuhan buat aku? Engkau tidak punya kapasitas lagi mendengar dia bicara. Tadi pagi dia berkata, orang yang tidak mau tahu apa yang Roh Kudus mau, dia tidak akan tahu apa yang dia mau. Kalau kamu tidak mau tahu dengan apa yang dia tidak mau, saudara tidak akan tahu apa yang dia mau. Di sini saya mulai belajar kenapa banyak anak Tuhan tidak bisa mendengar suara Tuhan. Karena tanpa sadar kita menumpulkan sendiri kepekaan kita terhadap dia. Coba dari hal yang kecil, saudara. Dari yang kecil. Dari yang kecil. Satu hari Anda makan di restoran. Anda beri tips. Saya gak enak. Ngerti, aduh kurang sebetulnya. Sebet, kita pokoknya balik. Masukkan. Anda menumpulkan. Ngerti, dia main penemplaan. Anda tahu, gak benar. Terus paksakan. Nanti kalau Anda tanya, engkau mau apa Tuhan? Engkau tidak akan tahu apa-apa, saudara. Anda ngerti? Engkau pacaran? Engkau tahu, wah aku kalau kayak gini, jatuh pasti aku. Sebetulnya engkau tahu. Singkirkan perasaan itu. Satu hari kau akan jatuh benar. Waktu mau jatuh, engkau tanya, maumu apa Tuhan? Engkau tidak akan dengar apa-apa. Bayangin ya, betapa nestapanya jalan tanpa penyertaan Tuhan. Ada banyak orang gini, Bapak enak sih, dengar Tuhan bicara. Saya selalu berkata, setiap dombanya mestinya dengar suara gembalanya. Kenyataannya tidak, kenapa? Begitu banyak orang menumpulkan batin dan nuraninya sendiri, saudara. Ngerti? Ini boleh nggak? Kita juga boleh. Roh Kudus tahu.
Saya ingat tahun berapa itu kita baru bertobat, saudara. Saya pikir ya, I think kami jalani hidup lebih radikal dari banyak anak muda hari ini. Saya sejak lahir baru, saudara, hampir tidak pernah menginjakkan kaki saya di gedung bioskop. Never. Itu apa nggak boleh? Saya pikir ada tempat yang lebih baik dari itu. Bukankah kita sering nyanyi, mimpin pujian, lebih baik satu hari di mana? Di pelataranmu daripada 1000 hari di mana? Di tempat ngomong tok ternyata. Sopone gedung bioskop terus itu ngomong tok. Dan engkau kemakan perkataanmu sendiri. Saya bilang, Tuhan, satu hari teman Tuhan nampaknya keras. Dia sudah dulu hobinya nonton bioskop. Terus dia berhenti, diajak teman. Ayo. Ini tipe orang nggak bisa ngelawan arus. Ya wes, terpaksa. Dia cerita nih. Masuk, terlanjur beli ya, duduk, baru duduk, saudara, gempa bumi, keluar lari, nangis, dia bilang, ampuni aku Tuhan. Sejak hari itu radikal dengan Tuhan. I think sampai hari ini dia jadi hamba Tuhan di Jakarta. Luar biasa, radikal dengan Tuhan. Ngerti Tuhan gak mau. Saya gak apa-apa, pokoknya duduk kok. Do you think Yesus akan duduk di sebelahmu? Dengan apa yang kau lihat, dengan atmosfer sana rangkul-rangkulan, itu orang pus. Do you think Yesus akan duduk dengan Anda? Mungkin sedang terjadi pelemahan di dalam. Saya beritahu, ujungnya saudara, mesti jeblak, tidak akan tahan. Kalau garam sudah kehilangan asinnya, dia dibuang ke jalan dan diinjak orang. Kalau sampai kau dilepas dalam tangan manusia, no mercy, saudara, sadis. Saya sudah lihat terlalu banyak orang hidupnya nggak benar. Ada orang-orang konseling, kamu sudah bercerita? Enggak, apa? Kami tidur bersama. Loh kenapa kok enggak di luar? Dingin. Jadi tidur bersama. Istilah-istilahnya dibuat. Saya enggak yakin Roh Kudus berkata, bagus anakku, itu yang luar biasa. I don't believe. Tapi itu kan ditumpulkan. Ini setelah kawin. Anda teriak cari suara Tuhan. Susah. Karena Tuhan berkata, orang yang tidak mau tahu dengan apa yang aku tidak suka, dia tidak akan tahu apa yang aku suka buat hidupnya. Penumpulan ini akan terus terjadi sampai kita totally blind dan akhirnya disikat setan hidup kita. Saya berdoa mulai malam hari ini, jangan pernah mainkan Tuhan dengan hidup yang tidak benar di hadapannya. Amen, saudara. Mari berdiri sama-sama. Mari angkat tanganmu di depan Tuhan yang baik. Thank you, Father God.